Om Swastiastu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam semuanya, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Gimana kabar kalian? Aku harap kalian dalam keadaan yang baik ya, dan siap untuk mengikuti kegiatan hari ini. Perkenalkan, nama saya Sande, selaku MC pada acara hari ini. Dan kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Bootcamp yang keempat dengan topik pemasangan iklan digital di sosmed. Topik ini akan disampaikan oleh Bapak Iwayan Okadiraka, Esos. Kita sapa dulu Bapaknya. Selamat malam, Pak. Halo, selamat malam. Sudah aku kedengeran nggak? Aman ya? Aman. Aman, oke deh. Gimana kabarnya, Pak? Waduh, mendung, sedikit mendung ya, Waduh, sedikit senang ya, ya campur aduk lah biasa. Malam Jumat loh ini, malam Jumat apa? Malam Minggu, malam Sabtu, malam malam Sabtu, Sabtu, Pak. ya malam Sabtu biasalah, campur aduk. Oke. Sebelum itu, aku mau mengingatkan kepada kalian di akhir sesi ini akan ada sesi tanya jawab. Jadi buat kalian yang masih bingung bisa dipersiapkan pertanyaannya untuk nanti di kolom komentar. Kepada Bapak dipersilakan untuk menyampaikan materinya, Pak. Oke, langsung. Aku perlu on cam nggak nih? Siapa Sandi ya? Perlu, Pak. Boleh. Perlu. Oke. Oh, itu Iya, di record lagi boleh, ya. Pak. Mohon maaf. Halo teman-teman semua, selamat kenal. Selamat kenal, salam kenal, nama aku Raka. Kita nggak usah terlalu formal ya. Maaf nih, mohon maaf banget. Aku nggak bisa formal orangnya soalnya. Aku bukan dosen juga kan, apa-apa lah ya. Jadi kita agak sedikit santai aja, karena materinya kayaknya untuk yang terakhir ini lumayan berat. Dan aku mencoba untuk ngebuat itu sesimpel mungkin. Jadi eh, kalau misalnya memang nanti ada pertanyaan seperti yang dibilang tadi sama panitia, silahkan langsung chat aja ya. Kalaupun enggak, nanti kita nunggu sampai akhir sesi baru kita jawab lah gitu bahasanya. Oke, terima kasih sebelumnya kepada panitia dan teman-teman. Ku lanjut ya untuk materi kalau gitu. Let me share screen first. Oke, screenku sudah terlihat? Aman ya? Sudah kan? Sudah kan? Sudah dong. Sudah. Oke. Maaf ya, aku agak selengean emang kayak gini loh pembawaanku soalnya. Biar santai, biar santai. Oke. Nggak apa-apa, Pak. Oke. Santai juga, biar Santai ya, pesertanya iyalah. santai juga. Sudah five TGIF nih, five Thank God It's Friday, tapi masih belajar tuh luar biasa sekali emang. Oke, jadi untuk malam ini aku sebenarnya lebih ke subtopiknya, yaitu gimana sih ngoptimize reach sama purchase untuk nanti kalian lomba ataupun kalian bisnis kalian, apapun nanti kalian gunakan dengan digital ads. Sebelumnya kita kenalan dulu, jadi namaku Raka Okadiraka, bisa dipanggil Raka. Untuk sekarang aku lagi aktif di beberapa kerjaan, ada di Jakarta, ada di Australia, ada di Bali juga. Dan juga beberapa jadi mentor juga, ada di EduTech, ada di BDI Denpasar, dan beberapa tempat lainnya, kurang lebih sih kayak gitu. Ini nggak usah lama-lama ya, ini bukan termasuk materi soalnya. Jadi kalau misalnya emang nanti mau kepo ataupun connect via LinkedIn, to know more about me professionally, langsung aja ke Raka Okadiraka ya. Jadi untuk hari ini yang di cover topiknya ada 3 sebenarnya. Yang pertama adalah sebelum teman-teman melakukan digital ads, pastiin tahu dulu marketnya teman-teman seperti apa. Lalu yang kedua adalah developing great content. Tanpa konten yang bagus, ads kalian tuh nggak akan berjalan dengan bagus juga. Jadi bukan masalah di market ataupun di produknya, tapi juga di kontennya. Kenapa? Nanti akan aku bagikan, aku sharing ya. Yang terakhir adalah pahami cara bekerja digital ads. Karena kita akan bermain sama mesin nih, kita akan kerjasama sama mesin. Kita akan coba untuk tahu mesin itu cara kerjanya gimana sih, dan apa yang bisa kita bahasa balinya ulah-ulahin untuk biar mesin itu ngebantu kita juga. Oke, yang pertama adalah know your market dulu. Kalau bisa, lebih baik lagi, jadi kurang lebih seperti mereka gitu. Be like them. Karena ini salah satu kutipan dari guruku, bisa dibilang. Aku sering dengar podcast, aku coba untuk update terus tentang digital marketing seperti apa, dan salah satu kalimat yang aku quotes di sini adalah tahu dulu siapa targetingmu, dari mana mereka, karena itu adalah vitalnya gitu. Jadi kita nggak mau, karena kita bilang kita ngelakuin iklan ya, pas kita ngelakuin iklan itu kita pakai duit, kan keluar, kita nggak mau duitnya kita tuh kebuang percuma gitu kan bahasanya ya. Kita nggak mau duitnya kita jadi kayak, aku udah ngeluarin 5 juta nih selama seminggu, terus hasilnya seperti apa? Kita nggak mau benar-benar kayak nggak tahu hasilnya atau mungkin nggak bagus.
Jadi kita harus tahu siapa yang mau kita targetin, di mana mereka berada, bermainnya di mana, baru kita invest money di sana gitu. Untuk sebagai contoh, kita pakai analogi aja. Anggaplah sekarang ada temen salah seseorang yang tiba-tiba kita pakai jadi study case gitu ya. Ini namanya Mina. Dia anggaplah dia sekian X 5 years old. Itu sangat, kata dari ibuku dan kata dari teman-teman perempuanku, agak sangat tidak sopan untuk menanyakan umur ke wanita. Jadi kita pakai aja X 5 years old. Dia akan memulai food business soon, mungkin sama kasusnya seperti teman-teman yang ada di sini sekarang. Dan yang dia cari adalah local Balinese culture. Ya kan, gimana jadi dia suka sama Balinese culture-nya doang, nggak suka sama Balinese people-nya mungkin, jadi agak sedikit gimana gitu perasaannya ya, tapi nggak apa-apa lah, yang penting dia suka sama kebudayaan Bali. Dia nggak mau buat sebuah bisnis, anggap aja namanya adalah sate kajeng. Ya, bukan pakai sambal, sate kajeng. Yang dia jual adalah paket sate ayam sama sate babi, pastinya. Harga per paket sate adalah 30.000, mungkin agak sedikit mahal. Uniknya dia tutup hanya saat kajeng. Kalau bagi yang nggak tahu kajeng itu apa, tolong itu kalender Bali diliatin, ya ada namanya kajeng, ada pasah, ada segala macam itu. Jadi dia hanya tutup kurang lebih, dia buka 2 hari, tutup sehari, buka tutup sehari gitu. Dia makanya nama sate kajeng. Dia mau coba untuk membuat brand seperti itu. Dia melayani pesanan dalam jumlah banyak, dan tapi juga dia melayani panggilan ke event sebagai tenan. Oke. Kalau kita mau tahu marketnya dia yang pertama, yang harus kita dissect pertama adalah sebenarnya produknya dia ini apa. Dia menjual sate ayam, dan dia juga melayani catering atau pesanan dalam event. Itu adalah core products dari Nina. Dia mau buat sate ayam nih, dia mau sate babi, dia bisa catering. Oke. Begitu pula nanti yang teman-teman bisa aplikasiin ya di bisnisnya. Oh, aku jualan sambal, ya udah core products-nya adalah sambal itu. Pertanyaan berikutnya adalah siapa yang akan beli dan kapan mereka mau beli. Itu pertanyaan berikutnya. Sebelum teman-teman masuk ke ads, belum, ini masih jauh banget dari ads. Ini masih kayak mencoba untuk nelaah dulu per produk itu kurang lebih seperti apa sih. Apa yang bisa aku lakuin lagi gitu. Apa yang bisa aku improve lagi untuk di konten maupun di products-nya maupun di ads-nya nanti. Kita tahu bahwa dia menjual paket sate ayam, paket sate babi, dan catering. Dan kita perlu tahu sekarang adalah siapa yang akan beli dan kapan dibeli. Kita bagi menjadi dua. Kenapa kita bagi jadi dua? Karena dua produk ini segmen marketnya berbeda. Sate ayam sate babi mungkin bisa langsung dicemil, aku lapar loh, aku pengen Gojek sekarang sate ayam sate babi, silahkan, bebas. Tapi kalau catering, mungkin sifatnya adalah seasonal. Nggak semua orang butuh catering setiap hari. Dan nggak semua orderan setiap hari pun ada. Kecuali memang kayak, oh udah ada satu bisnis kantoran, dia perlu catering setiap hari, tapi itu pun biasanya menunya nggak cuma satu. Sedangkan Mina hanya menjual sate ayam sate babi. Jadi mungkin agak sedikit susah dia mencari market segmen yang langsung setiap hari untuk catering ya. Dia akan lebih kayak, oke, mau event dan lain-lain. Kita bedah jadi siapa dan kapan. Oh ternyata orang-orang yang sate ayam sate babi kebanyakan sih pegawai kantoran, kebanyakan dia keluarga, kebanyakan pasangan juga, terus mahasiswa juga gitu. Dan mereka hanya membeli pada saat lunch sama dinner. Mungkin jadi satu alasan kenapa Mina hanya buka ya pada saat lunch sama dinner. Dia nggak buka pada saat breakfast, karena orang-orang yang beli juga rata-rata cuma beli pada saat lunch sama dinner. Jadi itu nggak masalah. Dan pada saat catering, ya itu akan jadi seasonal. Dan sangat-sangat agak susah kalau misalnya teman-teman nargetin yang market segmen yang seperti ini. Kenapa? Karena seasonal. Itu kayak nggak tahu kita jadinya kapan. Mungkin bulan depan ada, mungkin bulan ini nggak ada sama sekali. 3 bulan lagi ada lagi, kita nggak tahu. Karena ini seasonal. Tipsnya adalah, pada saat ngebedah kayak gini, coba buat spesifik mungkin, sama coba teman-teman jadi, kalau orang-orang yang mau beli satu itu orang-orang seperti apa sih gitu. Perbanyak skenario di sana aja. Karena seasonal ini hitungannya adalah jarang terjadi ya, maksudnya kayak sekali mungkin dua kali dalam sebulan, kita fokus sama yang lebih sering terjadi dulu. Termasuk nanti teman-teman pada saat ngedissect produknya teman-teman apa, oh produk ini akan dibeli pada saat event PKB itu misalnya, atau orang-orang yang memang pengen beli setiap 2-3 hari sekali, itu dipisah. Jadi segmen market yang teman-teman target adalah yang lebih sering melakukan quantity atau pembelian. Di sini aku pakai yang paket sate ayam sama paket sate babi. Sudah dapat pertanyaannya siapa? Sudah dapat kapan? Pertanyaan berikutnya adalah how and where. Bagaimana caranya aku ngedeketin market itu, dan di mana orang-orang ini biasanya ngumpul. Pada saat kita nanya di mana, kalau misalnya masalah marketing, di mana itu bukan berarti teman-teman di mana ngumpul ya, tapi lebih ke di mana aku bisa dapetin perhatiannya dia. Caper dulu lah. Kita kalau mau jualan caper dulu. Kalau misalnya mau PDKT sama cewek kan caper-caper dulu nih, deketin dulu. Wih, berapa sih nomor HP-nya? Aku coba untuk
chat deh gitu. Kalau misalnya emang enggak, ya udah, teman-teman nggak akan dapat apa-apa, nggak akan dapat risalah apa-apa, ya kan? Di sini di dalam dunia bisnis, apalagi marketing ini, kita mencoba untuk cari tahu dulu mereka itu lebih senang nongkrong di mana sih? Mereka tuh lebih senang melakukan aktivitas apa sih? Di sini kita bagi jadi dua. Yang pertama adalah secara offline, yang kedua adalah secara online. Ketahui dulu. Kenapa? Karena ada kemungkinan teman-teman bisa modelnya kayak memanfaatkan event offline untuk dipublish secara online. Jadi ada dua kemungkinan di sini ya. Jangan bilang offline tuh udah mati, enggak, buktinya baliho masih banyak. Enggak, terus masih banyak orang memakai flyers, masih ada beberapa orang yang pakai surat-suratan dan lain-lain. Offline tuh rata-rata masih dibutuhkan. Hanya saja sekarang kategorinya lebih berbeda. Offline itu bisa berarti flyer, story baliho, bisa berarti social community event, yang kayak ini ya. Wih, ada CFD nih, ikut dah CFD. Wih, ada Sunday Market nih, ikut Sunday Market. Wih, ada Canggu Market, ikut nih. Ya, itu adalah salah satu event secara offline kan. Dan lalu juga ada namanya komunitas. Bukan berarti teman-teman itu masuk hanya pada saat event aja. Tapi benar-benar ngebangun networking, komunitas. Siapa tahu dalam komunitasnya itu ada satu, orang nih pebisnis, dia punya rumah makan, coba deh aku naruh di sana juga. Itu adalah salah satu result yang teman-teman bisa dapat kalau ketemu secara offline, bukan hanya online aja. Ya. Lalu kalau online, udah nggak usah ditanya, ada banyak. Bisa pakai Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, dan beberapa hal-hal lainnya. Ini udah banyak banget, terutama yang online. Banyak ada platform online yang dibentuk untuk, tanda kutip, mendapatkan attention. Setelah melakukan ini, step berikutnya dari teman-teman adalah jangan pakai semua. Kenapa? Karena nggak semua, gimana bilangnya ya, tenaganya teman-teman nggak akan cukup untuk sampai ke semuanya ini, apalagi pada saat baru mulai. Pasti akan butuh satu dua hal dulu, kayak aku coba untuk beberapa hal dulu deh untuk dimaksimalin, setelah itu baru aku coba untuk tambahin ke platform yang lain, kayak gitu ya. Jadi kita pisah offline-nya, let's say untuk segmen market ini, pegawai kantoran, couples, ternyata mereka lebih sering datang ke CFD dan banyak banget punya komunitas. Oh, ada komunitas ibu-ibu masak, ibu-ibu PKK, sekarang Taruna banyak ada komunitas yang ada yang bisa teman masukkan. Eventnya sendiri yang tadi itu, oh ada Sunday Market, ada Cemara Market, ada Canggu Market, dilihat juga. Ternyata pada saat eventnya itu seperti apa, cocok nggak sih kira-kira aku jualan di sana? Jangan sampai ternyata eventnya itu adalah jualan produk-produk bayi, teman-teman masuk juga yang nggak sesuai sama marketnya teman-teman gitu. Duh, kok orang-orang pada jualan popok, aku doang ini yang bawa sambal nih. Nah, nggak mungkin yang kita pakai sambalnya pakai cuci muka ataupun cuci bagian-bagiannya bayi, itu udah kayak absolutely impossible. Kalau misalnya teman-teman mau coba untuk kayak, ya aku mau nargetin ibunya deh sama bapaknya untuk jualan sambal di sana menjadi berbeda, monggo silakan, nggak apa-apa. Itu malah hal yang bagus gitu. Tapi ya emang butuh butuh keberanian untuk bilang kayak nggak akan ada hasil di sementara ke depannya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau, ya aku agree, silakan di go lah gitu bahasanya ya. Kalau untuk online, tadi teman-teman lihat banyak banget, ada Shopee, ada Bukalapak, aku tadi masukin sana juga ada Tokopedia, tapi karena produknya yang dijual Mina adalah sate, yang harus dimakan langsung pada saat selesai dimasak, belum menjual yang vakum, maka itu aku nggak masukin ke option. Karena agak susah untuk berjualan makanan yang dibuat sama Mina di marketplace. Kalau teman-teman nanti mau jualan sambal di sana, asalkan apa nama bahasanya ya, durasinya mungkin ya kayak, oh ini pas nih, cocok, bisa kok sampai seminggu tahan, 2 minggu, tahan 1 bulan, nggak apa-apa, coba aja. Itu jadi salah satu channel teman-teman juga. Tapi dilihat kembali bagaimana produk yang teman-teman jual. Jangan sampai ternyata produknya itu nggak cocok untuk dijual di marketplace. Ya, jadi dissect aja sebanyak mungkin dan coba untuk kayak perhatikan di mana sih orang-orang itu akan membeli produknya teman-teman. Di sini aku masukin Gojek sama Grab karena ada kemungkinan orang-orang itu membeli sate itu via Gojek sama Grab kan. Jadi kayak ya memang di platform ini dibuat untuk mereka membeli makanan. Jadi ya wajar sih gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita ngomong masalah online, seperti yang barusan di Desek itu, kita harus tahu juga kira-kira ini belum sampai ke ads ya. Ini baru sampai ngerubah mindset teman-teman dari pengguna aplikasi yang hanya menikmati aplikasinya aja ke marketer yang benar-benar memanfaatkan aplikasi ini untuk marketing. Belum sampai ke bagian yang kayak apa yang kita akan lakukan di Adline belum. Kita baru merubah mindsetnya dulu. Biasanya masuk TikTok untuk melihat-lihat, swipe-swipe, sekarang lebih ke kayak analisa. Oh, kalau misalnya orang-orang ini kok kenapa buat kontennya seperti ini, transisinya seperti apa, dan lain-lain ya. Jadi, untuk aplikasi-aplikasi online, yang di sini semua, itu tuh masing-masing punya fungsinya sendiri-sendiri. Makanya mereka tuh bisa bertahan sampai sekarang.
Apa yang membedakan TikTok sama Instagram sama YouTube? Ya udah kelihatan. Short form video dimulai sama TikTok, diikuti sama Instagram, diikuti sama YouTube. Jadi fungsinya Facebook sekarang lebih kemana? Oh, lebih ke komunitas doang nih. Cuma orang-orang yang lebih senior, yang memang betah nge-scroll Facebook sampai lama-lama. Per masing-masing aplikasi ini sudah ada fungsinya masing-masing. Dan per masing-masing aplikasi ini sudah punya audiensnya sendiri-sendiri. Pada saat kapan orang akan bermain Facebook, pada saat kapan orang menggunakan Google, pada saat kapan orang menggunakan Instagram, TikTok, dan lain-lain. Jadi ada beberapa hal yang coba untuk teman-teman cari tahu dulu, kira-kira dari sisi audiensnya sendiri, kenapa sih dia pakai aplikasi ini gitu. Dan kenapa di sini aku nggak masukin micet, aku lihat lagi, karena itu secara konotasi negatif sudah mulai banyak bertebaran ya. Gojek pun harusnya kan juga aku hilangin gitu, karena sekarang kalau nggak salah Gojek udah jadi Gojek, but I don't know. Ada katanya orang yang berselingkuh dengan menggunakan aplikasi Gojek, itu benar-benar di luar akal. Cuman aku pernah melihat juga orang-orang yang menggunakan Google Sheets untuk saling chatting. Sampai bahkan Google Docs. Jadi ya, itu sudah kayak, aduh, memang dunia ini semakin lama semakin ada-ada aja. Kembali ke Mina Sati Kajeng, dengan beberapa aplikasi-aplikasi ini dibedah. Jadi 3. Yang pertama adalah, kalau Mina pengen mendapatkan perhatian dari target marketnya, dia akan masuk ke sosial media. Masuk ke Instagram, masuk ke Facebook, masuk ke TikTok, masuk ke YouTube. Itu ya default lah, secara biasa. Memang kayak gitu. Kalau dia mau membuat pembelian jadi lebih mudah, oh biar orang-orang bisa langsung beli ke aku, langsung tak kasih diskon, langsung kirim, dia menggunakan aplikasi ini. Oh, orang mau kontak aku untuk catering via komunikasi, aku pakai WhatsApp, aku pakai Messenger. Misalnya pakai Telegram. Dan kalau orang mau mencari tahu tentang informasi Mina, itu sebenarnya Hati Kajeng di mana sih lokasinya, terus review-reviewnya orang seperti apa, mostly orang akan berlari ke, kalau nggak Google Review, ya Google, untuk ngecek dulu. Karena di beberapa platform yang lain, belum terlalu maksimal untuk membuat review. Mungkin yang di makanan ini ada, tapi untuk yang beberapa review-review yang lebih objektif, kadang-kadang orang mencari juga sampai ke beberapa hal yang lain. Jam buka jam berapa, foto-fotonya seperti apa, dan lain-lain. Tapi seperti yang tadi diinfoin di awal, jangan coba semua. Mina, karena mungkin sendirian dan budgetnya kurang begitu banyak, dia hanya mencoba ke beberapa hal. Sosial media hanya main di Instagram sama TikTok, lalu ease of purchase-nya untuk pembelian dia masih pakai Gojek, Grab, sama WhatsApp, ya kan? Biasa aja. Informasinya masih dia pakai 2. Jadi ini yang maksimal yang bisa di manage atau di maintain sama Mina. Dan itu nggak masalah. Bukan berarti kayak kita harus nyoba semuanya langsung di awal, langsung add semuanya, nggak juga. Tapi kita lebih kayak pelan-pelan aja, step by step, karena bermain di digital marketing, kita harus tahu nih yang mana yang nggak bagus, terus kita matiin, mana yang akhirnya cocok dan bisa kita fokusin. Soalnya, currency atau mata uang di digital marketing itu bukan hanya uang semata, tapi juga waktu. Teman-teman akan perlu waktu untuk buat konten, teman-teman akan waktu buat konten plan, uploading, editing, banyak waktu yang terbuang di sana. Itu kelihatannya gratis, tapi sebenarnya kita bayar pakai waktu. Jadi kalau misalnya waktunya nggak butuh banyak, tim nggak terlalu besar, mungkin bisa dimulai dengan beberapa platform aja dulu. Ya, itu untuk knowing your market. Jadi sekarang Mina sudah tahu bahwa marketnya adalah pegawai kantoran, couple, keluarga, dan mahasiswa yang biasanya bermain di platform-platform ini. Dan kemungkinan besar platform ini ada di HP yang mereka bawa. Ya. Nah, sekarang baru masuk ke tahap berikutnya, yaitu developing great content. Kenapa iklan ataupun sosial media, terutama iklan, perlu konten yang bagus. Bukan hanya sekedar, ya oke nih, tapi benar-benar kayak bagus banget nih, pokoknya harus bagus banget. Sebuah studi, karena kan ngajarnya di kampus ya, jadi katanya ada studi-studi ya gitu, biar kelihatan gaul. Oke, ya kali sih. Sebuah studi dari satu Spakturu namanya, dia tuh ngebuat study case di mana kayak konten itu sebenarnya, kalau misalnya di bagian ads, itu berkontribusi ke lebih dari 60% dari campaign sukses. Jadi kayak pada saat mau campaign itu mau sukses, yang ngebuat campaign itu jadi sukses bukan hanya targeting, bukan hanya setup, tapi lebih ke kayak bagaimana konten yang teman-teman dibuat. Kenapa? Mari kita pakai contoh. Kalau misalnya secara offline, misalnya teman-teman datang ke warung kelontong, warung Madura, atau warung apapun itu yang memang teman-teman biasa beli, ini teman-teman ya sebagai pebisnis, ini orang datang. Komunikasinya 2 arah, ya kan? Langsung datang, Bu, beli beng-beng, Bu, beli masker, Bu, beli jaja, apalah, Bu, beli kopi, segala macam, dan pebisnisnya langsung respon.
ada ataupun nggak adanya barang, mereka akan langsung respon. Yang ada nih telah habis, nggak dong. Bayar berapa, bentar ya tunggu dulu atau apapun itu, mereka langsung respon sehingga customer langsung tahu. Itu adalah offline. Penjualan secara offline, transaksi terjadi kebanyakan karena komunikasi dua arah seperti itu. Tapi kalau online, beda nih. Komunikasinya sebenarnya tiga arah. Tiga arah dua kali deh. Dua arah dua kali. Jadi dari pebisnis teman-teman ke teknologi dulu, dari teknologi ke customer teman-teman. Contoh, misalnya dari customer, sebagai teman-teman sebagai user dari pengguna aplikasi itu masuk ke TikTok, masuk ke Instagram, fungsinya adalah untuk ya entertain lah, ngelihatin story nih, ngeliatin story-nya teman, ngejulitin dulu, kayak apa dia nih liburan ya, terus gayanya dia gitu. Terus ada mungkin beberapa teman-teman yang memang lagi ya sharing their happiness moment, berduaan, jalan-jalan ataupun nikah, yaitu itu adalah hasil dari teknologi, ya kan? Teman-teman belum berinteraksi sama sama orang yang punya akun, baru sampai di share teknologi aja, baru melihat Instagramnya dia, belum sampai ngomong sama dia. Jadi itu yang customer lakukan. Dan teknologi kebanyakan ngasih lihat konten yang disuka sama customer. Bukan berarti semua konten yang teman-teman upload akan dilihat, tapi lebih ke kayak konten apa yang disuka. Itu biasa banget di teknologi. Dan yang teman-teman lakukan ya buat konten, teman-teman tetap buat konten seperti biasa, tapi kenapa nggak untuk yang di iklan sendiri kok susah ya untuk teknologi ini ngebuat biar konten teman-teman itu dibawa customer. Dan yang dibawa dari teknologi ke teman-teman, yang dibagi itu namanya data. Satu itu aja, data. Teman-teman dapat impressions-nya berapa, dapat clicks-nya berapa, dapat reach-nya berapa. Bayangkan kalau kontennya nggak menarik. Ya sampai sini aja mentok nih, kemungkinan nggak akan dibawa ke sana. Kenapa? Karena untuk teknologi ini biar tetap hidup, biar tetap ada yang make, dia harus memberikan konten yang teman-teman suka, walaupun itu berupa iklan. Jadi kayak ada bedanya ya. Kalau yang organik ya mungkin kita akan melihat beberapa konten yang sering kita tampilkan, tapi dari sana biasanya teknologi ini nge-profiling, oh teman-teman ini lebih kemarin senang banget melihat orang-orang yang lagi makan, mungkin dia akan suka kalau dikasih iklan makanan. Itu yang dilakukan semua teknologi. Jadi kayak kita udah bisa tanda kutip fix 85% mungkin 70 sampai 85% fix bahwa konten yang teman-teman lihat itu mencerminkan apa yang teman-teman suka. That's why kenapa teman-teman ngebuka Instagram, kalau misalnya ada satu orang yang punya Instagram lebih dari satu, setiap eksplornya akan beda-beda, setiap kali iklannya pun yang akan lihat akan beda-beda gitu. Jadi kayak itu adalah karena teknologi sudah belajar juga di sana. Anggaplah kalau misalnya di apa ya bilangnya, dianalogikan kurang lebih kasarnya seperti ini nih. Ada target marketnya teman-teman, dia masuk ke platform digital, dari platform digital masuk ke bisnis, begitu pula sebaliknya. Itu adalah journey of the content. Nah sekarang apa sih yang dimaksud dengan great content? Seperti apa contoh great content? Apakah dia high quality? Apakah dia high budget? Apakah dia relevan atau lain-lain? Jadi sekarang mumpung ada berapa orang nih? Kita ada 16, kurang aku sama tadi mungkin 14 orang. Eh, silakan keluarin HP-nya teman-teman semua, silakan cek HP-nya teman-teman semua. Kalau misalnya kayak di HP, ya udah mau gimana dong. Tapi kalau misalnya di laptop, ini ada QR code, silakan di-scan. Aku kasih waktu nonton mungkin 2 menit. Setelah 2 menit, ini adalah salah satu konten iklan yang bagus. Nanti kita akan ngobrolin terkait dengan ini ya. Jadi 2 menit dari sekarang, silakan di-scan QR code-nya, silakan ditonton iklannya. Jadi sekarang aku maksa teman-teman buat nonton ini iklan nih. Sekarang jam 7.29, jadi kita akan balik di 7.31. Oke ya? Sip ya? Aku sekalian minum dulu gitu. Kalau misalnya ada yang mau nanya, monggo boleh silahkan tanya-tanya aja, mumpung masih lagi 2 menit, tapi bagi yang ada HP, silahkan di-scan QR-nya, lalu dilihat iklannya, ditonton ya. Biar tahu nih maksudnya Paraka iklan yang bagus itu kayak gimana sih kontennya? Kayak gini deh. Coba dilihat ya. Oke, 2 menit ya, sampai 7.31 artinya. Karena video 2 menit.
Kalau udah ada yang selesai menonton, ketik 1 ya di chat ya, biar tahu aku nih udah pernah nonton belum nih gitu. Bagus kok iklannya, iklan loh ini. Bukan iklan Thailand yang biasanya ada nangis-nangis, ada orang-orang yang plot twist dan lain-lain, enggak. Ini benar-benar bukan iklan dari Thailand lah bahasanya. Mungkin ada udah yang pernah lihat, mungkin ada yang kayak baru ngeliat iklan kayak gini gitu. Tapi the result was very good. I will tell you in the next slide. Tapi apa yang menjadi result dari campaign ini? Dan kalau misalnya memang teman-teman ada yang bersedia untuk memberikan 1-2 hal sebagai pikiran dari iklannya itu, monggo. Silahkan, dipersilahkan. Tapi kalau udah ya, bantu ketik 1 ya kalau udah ya, bener nih. Dia nggak berasa kayak ngomong tembok. Nah, coba aja, coba. 2 menit aja, 2 menit ya. Udah nih, udah 7:31 jamnya. Oh, udah. Ada yang udah lihat belum? Udah lihat belum? Mana nih? Udah. Beneran belum lihat tuh? Kok aku jadi merasa takut? Patah hati masih kalah dengan keju dong. Aduh. Gak lah, keju. Dia anak keju mungkin dia ya, bukan anak singkong. Dia agak sedikit susah lah. Gimana? Ayo dong, kasih pendapat lain. Di awal-awal mungkin udah ada yang tahu, wah ini iklan McDonald nih. Ada gininya. Ya itu memang McDonald membuat iklan seperti itu. Yang dari sisi agensi yang aku bingungin adalah kok bisa di-approve ya gitu. Aku kalau misalnya aku mencoba untuk ngasih ide seperti itu, kemungkinan besar employer-ku nggak akan mau gitu. Nggak usah ngerti bahasa Filipin. Cukup kalau misalnya pernah main Dota, main game putangin namo gitu cukup, sisanya nggak usah gitu. Atau main Mobile Legends atau main apa itu kan biasa ada gitu-gitu ya. Sisanya biarin aja. Yang penting ekspresinya guys, ekspresinya tuh dilihat. Pembawaan artisnya itu gimana kayak gitu. Sisanya sih aman. Ada yang masih mau komentar lagi nggak? Masih kalah sama keju. Tapi kalau misalnya boleh tebak-tebakan lah, tebak-tebakan. Kira-kira hasilnya bakal bagus nggak sih kalau campaign-nya kayak gitu? Maksudnya kontennya tuh kontennya memang ya bisa dibilang kayak agak sedikit berbeda dari iklan pada umumnya, apalagi kelihatan di beberapa hal ngasih burger McD-nya itu agak sedikit maksa dan ya kita lihat tenannya oke dalam acting, tapi menurut teman-teman sendiri kalau misalnya ngebuat iklan seperti itu efeknya bagus nggak sih? Terutama di YouTube, karena dia iklannya di YouTube. Dia belum iklan di TikTok ya, karena itu iklan 7 tahun yang lalu cuy. Itu bukan iklan yang baru-baru kemarin, itu udah 7 tahun yang lalu iklannya gitu. Oke, jadi ada results-nya kok, ada results-nya. Jadi kebetulan salah satu teman baikku yang dulu kerja di Bali, akhirnya dia pindah kerja ke sana, ke salah satu agensi yang ada di Philippines. Terus ya dia bilang dia akan nge-share itu dalam bentuk artikel dan sudah di-share. Jadi result-nya dari campaign McDo Philippines itu, total campaign itu berjalan adalah 6 bulan, 2 video campaign, mendapatkan 8,7 views di kedua video campaign itu, dengan average view duration, rata-rata orang melihat sampai 85%. Artinya kalau videonya itu adalah 1 menit 17 detik, orang-orang melihat dari awal, nggak nge-skip ads, sampai videonya itu udah benar-benar nunjukin MACD-nya. Sampai di sampai kayak gitu tuh baru orang-orang akhirnya stop untuk melihat. Jadi selama video itu tuh dilihat iklannya. Dan kalau misalnya kita lihat, result yang ketiga yang mereka laporkan juga adalah 80% peningkatan di penjualan burger, McDo aja, dan crispy chicken sandwich. Dengan campaign kedua, jadi ada 2 video nih. Video yang pertama itu yang cewek, sebenarnya dari perspektif yang cewek. Video kedua yang teman-teman scan tadi. Jadi ada 2 video. Di yang cewek sebagai perspektifnya itu dapat 80% peningkatan di penjualan burger. Campaign yang kedua dapat tambahan lagi 40%. Jadi kayak sekarang jual 80, anggaplah kemarin jualnya 0, terus tiba-tiba sekarang jual 80. Setelah campaign kedua keluar penjualannya jadi 120. Jadi kayak meningkatnya tuh incrementalnya, selisihnya tuh 40% nambahnya. Jadi kan lumayan banyak ya dari video kayak gitu. Cuman mungkin ada yang rasa kayak kayaknya ya itu kan McD, duitnya banyak, budgetnya besar, bisa ngebayar agensi, bisa ngebayar talent. Oke. Fair point, fair enough. Makanya aku buat video yang kedua. Silakan di-scan video ini. Ini kemungkinan juga sekitar 2 menitan, kalau aku nggak salah.
Jadi kita akan ngobrol lagi di 737, dan kalau misalnya memang sudah selesai nontonnya, dikasih 1 ya, tonton aja sampai habis. Ini adalah video iklan juga, tapi yang kedua. Sekarang aku minum dulu. Haus cuy, ternyata ngomong dari tadi. Wih, ada yang nobar ya? Baru tahu tadi ada yang difotoin. Ada yang nobar bareng-bareng ternyata. Iya. Nggak apa bisa. Nonton dulu, nonton dulu nih. Udah ingat satu kedua. 737 tadi aku nggak salah. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Oke, kalau sudah ingat minta bantuannya untuk cek 1, terus kalau misalnya memang ada pendapat, ada beberapa hal yang dilihat dari video itu, monggo di chat juga. Ini nggak ada hubungannya sama keju, nggak ada hubungannya dengan patah hati yang lain yang tadi. Ya. Ini udah ada yang ngeklik 1 nih. Oh, udah ada. Oh iya, cepet juga dia nontonnya. Oke, nice. BTW sembari teman-teman nonton ya, aku apa namanya? Ngebocorin sedikit tentang yang tadi yang McDo Philippines itu. Kenapa mereka akhirnya ngebuat brief seperti itu? Karena mereka itu riset dulu. Yang pertama mereka riset, mereka pengen menargetin orang-orang yang lebih muda. Terus di Philippines pada saat itu, orang-orang lebih muda itu tertarik sama apa sih? Oh, ternyata mereka lebih tertarik sama musik waktu itu. Ya, itu musiknya yang itu. Yang kayak Nia Kayamu itu. Dan akhirnya mereka mencoba untuk ngabungin musik, terus younger audience itu, dengan sesuatu hal yang bisa ngebuat mereka tertarik secara emosional ke iklan. Ada kutipnya di emosional nih. Pertanyaan besar mereka adalah, emosi apa yang dirasakan oleh anak-anak muda yang mungkin hampir semua anak muda juga rasakan? Jawabannya adalah patah hati. Makanya mereka akhirnya masuk ngebuat video yang ngegambarin orang patah hati. Sayangnya patah hatinya di McD nih. Jadi kayak mungkin brandnya McD itu diasosiasiin sama, oleh aku patah hati di sini lo nggak mau udah beli, kan bisa jadi kayak gitu ya. Udah kayak aduh, ini mantanku dulu pernah ngajak ke sini, no, dia mutusin aku terus aku yang disuruh bayar, kan nggak tahu, kita nggak tahu apa yang jadi gitu. Tapi kenangan emosi itu yang dilihat sama McDo Philippines, sehingga akhirnya mereka ngebuat itu dan sukses loh. Jadi kayak wow, luar biasa banget. Yang kedua, akhirnya domba jalannya yang benar simulasi menjadi domba. Betul. Jadi video yang kedua ini pernah ada yang pakai Google Street View nggak? Ada yang pernah, teman-teman mungkin ada yang pernah pakai Google Street View nggak? Yang kalau misalnya pas kita buka Google Maps, habis itu kita klik, terus kita lihat gitu kan. Nah, campaign yang kedua ini namanya Google Street View. Jadi mereka mencoba untuk ngebuat yang jalan-jalan itu domba, bukan manusia gitu. Kenapa? Karena di tempat mereka buat video ini, Faroe Islands namanya, teman-teman bisa nyari Faroe Islands Google Street View di Google, populasinya lebih banyak domba daripada manusia. Nah, sekarang gimana caranya mereka ngebuat campaign yang menceritakan bahwa ini loh, pulau ini banyak dombanya, tapi Google Street View yang Google Maps itu, dia belum mau ke sana, belum mau mengunjungin domba itu, maksudnya pulau domba itu mereka nggak mau kunjungin, karena entah kenapa alasannya. Akhirnya mereka membuat Google Street View, yaitu mereka ngasih kamera 360 di domba dan dibiarin aja lepas jalan. Sehingga nanti kayak dombanya itu, kita melihat domba tuh berjalan seperti apa sih, plus pemandangan dari Faroe Island-nya sendiri. Hasilnya lumayan bikin kaget. Jadi Google Street View ini sendiri di cover sama hampir semua situs berita besar di dunia. Mereka berhasil setelah video itu keluar, mereka berhasil ngebuat hampir semua hotel yang ada di Faroe Island sold out dalam waktu 2 minggu setelah ngeliat video itu, dan setelah ada itu. Dan mereka dapat reach sampai 2 miliar orang, walaupun mereka kasih disclaimer di bawah bahwa
2 miliar ini gabungan dari pembaca, pendengar, sama viewers video digabung jadi satu, dan ada kemungkinan satu orang bisa ngelihat itu lebih dari satu kali gitu. Jadi kayak lumayan banyak reach-nya sampai 2 miliar itu. Dan pertanyaan berikutnya adalah, berapa sih budget yang mereka keluarin untuk expose di semua iklan ataupun media sosial ini? Jawabannya adalah nggak ada. Mereka nggak ada budget apa-apa sama sekali untuk penjual, untuk ngiklan, untuk ngebuat apa namanya itu ya video. Buat video pasti ada karena ada kamera 360-nya. Tapi untuk ngepromosiin itu, video itu dipromosikan sampai akhirnya untuk iklan dan untuk masuk ke media itu mereka sama sekali nggak ada budget. Mereka bilang mereka like zero, kita nggak punya budget sama sekali apa-apa. Bahkan kita kekurangan untuk membeli kamera, gitu. Jadi bayangkan, sampai akhirnya ditanya sama interviewernya kayak, bayangin kalau misalnya kamu punya duit untuk beriklan, apa yang kamu lakukan? Ya mungkin kita bisa nggak hanya 2 minggu kita sold out into hotel, ya mungkin bisa 2 tahun ataupun 3 tahun. Karena secara organik sendiri, videonya udah bagus, udah cukup menarik bagi orang-orang. Walaupun kelihatannya kayak nggak diedit, kayak keteplak, kita nggak tahu kalau domba itu jalannya secepat itu, kita nggak tahu kalau ternyata dia bisa lompat-lompat, lari dan nggak tahu entah nendang-nendang dari siapa, tapi itulah kenyataannya. Dia mencoba untuk ngebuat sesuatu dari apa yang mereka punya di lingkungan mereka. Kalau teman-teman perlu ide seperti itu lagi, ada sebuah website yang memberikan ide-ide konten-konten itu namanya Deck of Brilliance. Aku nggak bisa ngetik linknya, tapi di sini akan ada banyak banget tema-tema ya kayak gini, glorify and celebrate, terus teman-teman harus kayak dramatize the problem. Maksudnya dramatize the problem ini apa? Teman-teman nanti bisa klik di fotonya ini, dia akan memberikan deskripsi, plus sama video-video contohnya seperti apa di bagian bawahnya. Jadi itu untuk ide teman-teman pada saat mau ngebuat konten. Nggak cuma ngeliat di TikTok, nggak cuma ngeliat di YouTube, tapi kebanyakan lihatnya dari sini gitu. Karena di sini banyak video-video lama yang memang udah jadul-jadul banget, tapi dikompil sama mereka di sini. Jadi kayak inspirasi itu banyak banget bisa ketemu di sini. Ini yang sering juga dipakai sama beberapa orang. Deck of Brilliance. Jadi itu the power of great content. Teman-teman walaupun memang ada duit, bisa ngebuat konten yang profesional, totally rapi, bagus banget, tapi nggak ada budget untuk buat konten pun ya bukan menjadi alasan. Karena itu ya pakai CPU, mungkin nggak kamera 360 juga kali ya. Mungkin teman-teman nanti kalau misalnya ada yang mau mengorbankan HP-nya untuk dipakai untuk anjing gitu diikat jalan-jalan biar dia keliling kemana-mana gitu. Terus tiba-tiba kok nggak ada rekamannya lagi, HP-nya udah diambil sama orang kan kita nggak tahu ya. Di Indonesia tuh kayak apa aja bisa terjadi gitu. Jadi mungkin lebih hati-hati juga, mungkin nggak benar-benar ditiru yang CPU, tapi kayak ya ambil konsep-konsepnya aja lah. Oh bisa juga kalau misalnya jadi CCTV nih kameranya nih gitu biar kelihatan aja siapa yang lewat nih buatin time lapse itu bebas, itu ide teman-teman. Oke. So for recap, jadi different platform ada different strateginya juga. Teman-teman punya industri yang lainan, kayak tadi ada yang traveling, ada yang makanan, itu format kontennya juga akan berbeda. Mungkin kalau ini yang harus teman-teman perhatikan ya, kalau misalnya memang produk yang teman-teman jual itu perlu dilihat sama orang lebih lama, mereka perlu tahu lebih detail, ngebaca satu ataupun benar-benar merhatiin, mungkin lebih prefer pakai yang image saja. Karena di sana orang kan nggak perlu stop tangannya lama-lama nih, mungkin bisa nge-zoom sedikit ini untuk ngelihat. Biasanya dipakai di orang-orang properti-properti itu ya, mostly akan bagus efeknya kalau pakai yang single to carousel. Tapi kalau misalnya video, teman-teman dalam produksi makanan itu mungkin bisa diperlihatkan bagaimana nyoba, nyendok sambelnya itu, dan beberapa hal-hal yang lain kayak gitu. Jadi kayak kelihatan bahwa makanannya itu benar-benar enak untuk dimakan. Intinya kalau misalnya udah berhubungan dengan makanan ya, kalau pas ngedit teman-teman nggak lapar, artinya ada salah nih sama editan makanannya itu, atau konten yang diambil. Jadi kayak coba ambil sekali lagi dari angle yang berbeda, atau coba ngelakuin satu hal yang berbeda yang lain lah. Terus jangan lupa untuk benar-benar naruh elemen yang pas. Elemen itu maksudnya kayak call to action, ayo beli sekarang, ada translation, ada ya kasih beberapa 1-2 hal untuk menjelaskan subtitle ya, karena orang kan mungkin nggak kedengeran ya, kayak suaranya terlalu kecil, dan kebanyakan orang ngerasa malu kalau misalnya ngidupin volume keras-keras di depan banyak orang. Jadi mungkin ada beberapa subtitle yang biar kelihatan lah enak. Oh ini enak nih, bagus tuh dilihat gitu. Terus jangan minder sama budget yang besar, karena artinya budget besar tuh bisa eksperimen lebih pembuatan konten. Tapi kalau misalnya kita budgetnya nggak begitu banyak, ya kreativitas yang dituntut. Seperti yang tadi, kita nggak punya banyak budget, artinya kita harus banyak korbanin waktu lah untuk creativity ini. Gitu. Sekarang baru kita masuk ke digital ads. Jadi udah dapat marketnya, mengerti kenapa konten itu memang harus dibuat bagus, supaya memang di boost-nya lebih enak. Karena teman-teman akan ngerasa
konten yang secara organik bagus, di boost itu akan jauh lebih bagus lagi ketimbang kita mencoba untuk kayak konten yang secara organik belum bergerak, kita langsung boost, ya mungkin hasilnya akan so-so lah gitu. Bagus tetap karena yang namanya iklan adalah mereka itu ngepromosiin apa yang sudah ada kan, bukannya berarti kayak ini akan langsung jadi bagus, enggak gitu. Kalau benar semua iklan itu akan jadi bagus di ujung-ujungnya, ya aku udah kaya duluan nih gitu. Udah udah bisa beli banyak rumah di tanah gitu, misalnya di Brugol, di Canggu, di mana. Kalau misalnya emang iklan tuh bisa bikin kaya gitu loh. Kalau benar tuh. Masalahnya kan ya ada beberapa hal yang ngeblok gitu, kayak industrinya, kontennya, mungkin produknya, reviewnya, jadi banyak hal. Cuman yang dari kalau misalnya iklan itu, kalau misalnya teman-teman iklannya bagus banget, secara organik dan di boost lagi, secara organik aja bagus, apalagi dipromot untuk nge-reach lebih banyak orang, yaitu hasilnya akan jauh lebih bagus lagi. Fokus malam ini adalah kita mencoba untuk kayak, aku nggak ngebedah secara teknik detail ya, karena itu akan makan waktu lebih lama, takutnya sampai galungan. Jadi kalau misalnya emang kita ngobrol banyak terkait teknis, yang ada teman-teman bakal nobar terus sama lama gitu kan. Jadi aku nyoba untuk kayak sekilas aja, apa sih yang ngebedain antara Instagram, TikTok, sama Google, terus di mana aku bisa nyoba untuk ngiklan, duit berapa yang harus aku pegang untuk ngiklan di sana, dan kelebihan dan kekurangannya apa untuk masing-masing ini ya. Kita mulai dari Instagram Ads. Jadi kalau di Instagram Ads itu teman-teman bisa ngiklan dari dua cara. Yang pertama adalah lebih gampang dengan cara boost post. Pastiin Instagramnya teman-teman itu bisnis, bukan yang private, sehingga ada muncul pilihan untuk promote atau boost post. Yang kedua adalah dari Ads Manager. Perbedaannya, kalau boost post ini enaknya adalah langsung dari aplikasi, dan lebih gampang untuk nge-setupnya. Jadi cuma 1, 2, 3 kelar. 1, 2, 3, 4, 5 jadi iklannya. Kalau untuk pakai yang Ads Manager, teman-teman harus nge-setup iklannya dari Facebook. Jadi agak sedikit berbeda. Bukan dari aplikasi Instagram-nya, tapi dari Facebook-nya. Karena mereka satu keluarga, bahasanya satu keluarga ya. Dan butuh setup yang lebih advance untuk iklan dari Ads Manager. Kita ambil contoh, ini salah satu contoh kalau pemandangan yang akan teman-teman lihat kalau nge-boost post dari Instagram. Jadi ada kelihatan goals-nya teman-teman mau apa nih? Mau coba untuk lebih banyak kunjungan yang datang ke profilku, lebih banyak website visit, kalau misalnya teman-teman punya website, atau lebih banyak yang nge-DM. Aku langsung gitu. Terus ada select target audience, teman-teman milih nih, teman-teman mau nargetin orang-orang yang seperti apa. Ada pilihan yang otomatis, ini sangat-sangat aku tidak sarankan kalau followersnya teman-teman masih di bawah 1000, dan followernya beli. Aku sama sekali nggak nyaranin yang ini. Ya, karena ini baca di bawah nih, Instagram itu target people atau orang-orang yang seperti followernya. Jadi kalau misalnya teman-teman followersnya adalah kebanyakan bot, ya udah Instagram akan targetnya bot aja. Jadi mendingan pilih yang paling bawah nih. Create your own, buat sendiri targetingnya teman-teman seperti apa. Sehingga nanti kan ada muncul pilihan kayak gini nih. Namanya nih bebas, setelah bebas teman-teman mau ngetik apa, lokasinya teman-teman mau targetin di mana, Bali kah, atau misalnya tempat lain kah, interest-nya apa, orang-orang yang teman-teman target itu tertarik sama hal-hal apa sih, makanan kah, travel kah, digital marketing kah, itu bisa taruh, dan age sama gender. Jadi teman-teman bisa targetin semua gender, all female atau male, dan umur itu kalau bisa di atas 21 tahun lah. Kalau teman-teman targetin 21 tahun ke bawah, seperti yang ini, maka interest-nya nggak akan berlaku, jadi nggak kepakai. Lalu di sini pastikan di bagian atas nih, ada angkanya nih ya, pastikan dia ada di warna hijau. Jangan di warna merah, merah di sini, jangan kuning. Jangan terlalu luas, jangan terlalu sempit. Jadi cobalah memberikan audiens yang, kalau misalnya mereka bilang great gitu lah. Sebenarnya yang bagus tuh di atas 500.000 itu udah bagus banget sih. Kalau di bawah itu biasanya ya agak sedikit susah. Kenapa? Karena yang perlu teman-teman tahu, platform ini kan bisnis ya. Instagram, Facebook, TikTok itu kan semuanya bisnis, ya kan? Mereka dapat uang dari iklan. Kalau iklannya teman-teman targeting ke orang-orang yang hanya sedikit aja, ya mereka nggak dapat uang dong. Jadi ya makanya kenapa mereka selalu menyarankan tuh ya, janganlah sempit-sempit banget, perbesar sedikit audiensmu, kurang lebih kayak gitu. Lalu di ini ada budget sama duration yang teman-teman bisa pilih. Budgetnya ini bisa paling murah di 15.000 kalau nggak salah. Kalau nggak salah sih ikutin dolar ya. Jadi dolar tuh misalnya 15.000 dia nambah lagi 5.000-an lah, kurang lebih 20.000, 18.000 gitu biasanya. Paling mahal di 10 juta per hari. Kalau memang mau nyoba, ya aku mau nyoba Pak 10 juta sehari nggak apa-apa gitu, coba-coba aja. Cuma jangan harap kalau hasilnya langsung bagus gitu, karena
iklan sendiri, mereka perlu waktu belajar atau learning phase namanya, itu 2 minggu sebelum iklan itu benar bagus. Jadi kayak itu default di hampir semua platform, ada namanya learning phase. Bisa lebih cepat dari 2 minggu, bisa lebih lama, tergantung dari audiens yang teman-teman pakai. Kalau audiensnya besar, luas, dia akan lebih cepat untuk learning phase. Tapi kalau misalnya audiensnya kecil, maka learning phase-nya akan lebih singkat. Lebih lama lagi. Bisa 2 minggu, bisa 3 minggu gitu. Ntar ada tulisannya kok, learning phase. Lalu setelah ini kelar semua, teman-teman akan disuruh nge-review, kurang lebih kayak gini loh, ini foto yang akan kamu coba untuk iklanin, goals-nya adalah profile visit ke nama Instagrammu, gitu misalnya, akan pakai audiens yang namanya Jos Gandos, dan budgetnya itu 300 juta untuk 30 hari. Kalau misalnya udah oke, langsung klik create promotion, maka Instagram akan nge-review dulu, apakah foto yang konten teman-teman pakai, ini cocok apa enggak untuk diiklankan. Ya, jadi aku recap. Pros-nya adalah simple banget, easy step banget. Jeleknya adalah teman-teman hanya bisa nge-boosting post yang sudah teman-teman upload dulu sebelumnya. Bukan berarti bisa ngupload foto baru habis itu langsung apa namanya? Aku mau ngeluarin diskon nih Pak, tapi nggak mau biar kelihatan di feeds-ku, itu nggak bisa dilakuin di Boost Post. Jadi harus teman-teman ngupload foto dulu, postingan dulu, baru ntar ke Boost ya. Sama limited edit. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman udah Boost Post, maka teman-teman akan susah untuk ngedit foto itu lagi. Jadi kadang-kadang kalau misalnya mau nge-boost post ulang, ya itu teman-teman buat foto baru, apalagi kalau ada typo. Nah, itu jeleknya nggak bisa diedit. Jadi kayak harus dihapus dulu postingannya, terus buat postingan baru yang nggak typo, terus di-boost lagi. Gitu. Itu untuk boost post Instagram. Sekarang kita masuk ke Meta Business Suite ya, atau Meta Business Manager. Kurang lebih yang bikin beda, aku nggak mau bilang kayak step-nya atau apa, tapi yang bikin beda adalah location pertama, dan age dan gender dan targeting ini. Jadi secara location teman-teman bisa benar-benar lebih spesifik lagi daripada yang teman-teman targetin di Boost Post. Dan detail targetingnya, ini contoh nih, aku mau targetin orang-orang yang suka sama AKB48 dan juga suka sama Metallica, yang mungkin nggak teman-teman dapetin pada saat teman-teman buat di Boost Post. Jadi benar-benar kayak bisa lebih spesifik lagi. Nah, terus digabung lagi, aku mau nargetin orang-orang yang suka AKB, yang suka juga sama Metallica, dan di HP-nya, Facebook-nya berbahasa Rusia dan Romania. Itu benar-benar kayak super spesifik, teman-teman dapat. Jadi, kemampuan seperti ini, itu bisa didapat kalau misalnya teman-teman menggunakan Facebook Ads Manager, yang Business Manager, ketimbang dari yang Boost Post. Terus, bisa juga milih placement, jadi kayak kelihatan aku mau tampil hanya di Instagram Feed, sama di Instagram Explore aja, aku nggak mau nampil di Facebook, nggak mau nampil di stories-nya Facebook, itu teman-teman bisa milih kalau di Facebook Ads Manager. Jadi bisa lebih kelihatan lah gitu. Belum lagi kalau misalnya kayak ini ada search lah, teman-teman bisa muncul di inbox-nya orang lah tiba-tiba, bisa muncul di artikel pas orang baca, sama video-video. Itu adalah the power of using Ads Manager. Jadi pros-nya adalah bisa dibilang targetingnya lebih customize di sini terutama, dan ada namanya dark post. Dark post itu kayak teman-teman hanya mau kontennya itu dipakai di iklan. Tapi nggak mau kelihatan di feed, ya nggak apa-apa, itu bisa. Tapi pakainya harus Ads Manager yang Instagram. Biar diskon misalnya atau promo itu tidak terlihat di feed. Hanya kelihatan pada saat iklan aja. Itu nggak apa-apa. Bisa dipakai di Ads Manager. Jeleknya adalah teman-teman butuh experience lagi nih untuk ngelakuin itu. Jadi kayak perlu trial error nih, kayak ini ngekliknya apa sih fungsinya? Terus perlu belajar lagi bagaimana sih caranya ini bekerja kayak gitu. Jadi itu cons-nya. Mostly tentang pengalaman aja. Kalau kita recap, Instagram Ads itu bagus untuk reach sama awareness. Kalau teman-teman mau pakai Instagram Ads, budgetnya tolerable banget, bisa paling murah di 10.000 kadang-kadang, bisa ya pokoknya tolerable banget lah untuk beberapa orang. Lalu punya Facebook placement, jadi karena mereka satu company, teman-teman bisa pakai Instagram Ads, bisa juga pakai Facebook Ads berjalan barengan untuk melihat yang di mana sih sebenarnya audiensku ini gitu, kayak untuk ngecek boleh bisa kok. Jadi satu campaign, satu kampanye iklan itu untuk ngejalanin iklan langsung bareng di Instagram sama Facebook itu bisa. Yang terakhir adalah Instagram itu sangat-sangat bagus kalau memang teman-teman kontennya berupa foto. Yang aku tangkap ya, di beberapa hal foto itu lebih bagus. Sekarang yang Reels lebih oke, kalau teman-teman bisa ngebuat konten yang di TikTok, di iklan di Instagram, dipakai konten di Instagram untuk di Boost Post itu lebih bagus lagi. Jadi bisa dicoba-coba, tapi sepengalamanku kemarin kalau misalnya berjualan di industri-industri yang memang butuh orang untuk lebih teliti, dia foto akan jauh lebih ngepas lah. Karena mungkin kalau apalagi teman-teman banyak isi tulisan nih,
Jadi orang kan bisa nge-pause dulu, ngebaca dulu, ngelihat nih kira-kira apa sih tulisannya nih? Oh, dia diskon atau apa gitu. Kalau misalnya video kan agak susah ya, karena kalau udah kelewat sekali dia harus nonton lagi, dia harus nonton lagi gitu. Oke. Sekarang ke TikTok Ads. BTW aku ngingetin ya, kalau ada pertanyaan, monggo langsung ditanya di kolom chat. Jangan malu-malu kucing, ya. Langsung gas aja gitu. TikTok Ads lagi ngetren-ngetrennya sekarang, kurang lebih sistemnya sama seperti Instagram. Teman-teman bisa promote post langsung dari aplikasinya, dan bisa dengan budget yang lebih rendah juga, atau dari Ads Manager-nya juga, dengan TikTok Ads Dashboard. Perbedaannya adalah, nih kurang lebih sama ya, jadi kayak di Instagram, teman-teman bisa milih kayak mau video views, video lihat lebih banyak, atau mau ya website visit, more followers, bahkan dia kalau mau lebih banyak followers di akunnya teman-teman bisa pakai Instagram, bisa pakai TikTok-nya langsung untuk iklan gitu. Tapi ingat, yang dilihat sama orang yang teman-teman iklanin adalah kontennya. Jadi kalau kontennya nggak begitu bagus, jangan harap goal-nya ini bisa tercapai dengan maksimal ya. Untuk audiensnya sendiri sama, aku lebih mending pakai yang create your own, jangan pakai yang langsung audience. Teman-teman akan diberikan ya estimasi kurang lebih sama seperti yang di Instagram. Jadi gendernya kurang lebih seperti apa. Pastiin yang ini ya kalau nggak white itu lebih ke yang good lah ya. Jadi kayak oke, di angka-angka yang barnya ini biar nggak terlalu sempit lah gitu bahasnya. Karena ya dia akan ngecas teman-teman lebih banyak. Biaya iklannya akan jadi lebih mahal kalau teman-teman ngebuatnya jadi kayak narrow banget. Ini interest-nya nggak sebanyak pilihan yang di Instagram, jadi dia udah kategoriin mau education, mau financial services, tinggal dicentang-centang aja. Lalu cost-nya, kalau teman-teman ngejalanin via boost post, promote post yang dari TikTok, paling murah bisa di 15.000 per hari. Kalau misalnya mau ngiklanin di TikTok boost post. Cuman durasinya hanya paling lama 7 hari. Jadi nggak bisa lebih dari itu. 7 hari cukup, 7 hari buat baru, 7 hari buat baru gitu lagi. Kalau nggak bisa sampai 30 hari kayak Instagram tadi. Dan nanti akan kelihatan nih hasilnya kurang lebih kayak gini. Kurang lebih kita akan dapat 4.000 sampai 18.000 video views dalam waktu 7 hari dengan dengan budget sekitar 105.000. Ada tambahan pajak 11%. Jadi gampang banget, tinggal pilih, nggak usah terlalu ribet mikirin technicalities seperti yang di dashboard. Bener-bener kayak teman-teman udah punya duit terus bayar ke TikTok, mau dong iklan ini kontenku, aku cuma pengen dapat ini nih, more profile visitors. Oke. Maka pilih aja audiensnya seperti apa dan mau berapa lama. Itu TikTok promote post. Cons-nya adalah ya di sini benar-benar simple, lower budget, hanya 15.000 per hari, dan di Ads Dashboard, nanti teman-teman akan tahu berapa budget yang dibutuhkan untuk kalau pakai yang lebih advance. Dan teman-teman bisa langsung dark post. Jadi kayak pada saat ngupload TikTok pertama, kalau teman-teman sadar, di bagian bawah tuh ada yang ad setting, munculin bahwa video yang aku upload ini hanya aku pakai untuk iklan. Jadi jangan munculin di feedku. Itu sudah bisa di-set langsung pada saat teman-teman ngupload TikToknya. Beda sama Instagram yang nggak ada settingan itu, tapi kalau di TikTok, teman-teman udah langsung bisa nge-setting itu dari awal, walaupun video itu belum dipakai buat iklan. Ya, cons-nya adalah benar-benar limited banget targetingnya. Kalau tadi teman-teman ngeklik di bagian boost post Instagram, dipencet bagian interest-nya, scroll-nya bisa lumayan, bisa 3-4 kali scroll. Tapi kalau di TikTok cuma 1-2 scroll, jadi kayak nggak begitu banyak pilihan. Terus konten yang teman-teman iklankan, kan udah pakai video tuh, udah pakai musik juga kan, udah pakai audio. Belum tentu audionya itu bisa dipakai untuk konten yang diiklankan. Jadi kadang-kadang teman-teman diharuskan buat ganti musiknya. Karena musiknya itu nggak bisa dipakai buat iklan. Coba ganti musik yang lain nih gitu. Jadi kadang-kadang karena kita udah melihat videonya bagus dengan musik ini, kita buat setiap ada beat itu edit atau videonya ganti ya. Jadi ya kadang-kadang kita harus kayak ngebuat ulang lagi untuk videonya. Dan reviewnya sangat-sangat ketat. Kadang-kadang bisa nggak dilolosin hanya karena ada satu banner kelihatan secara sekilas orang pakai masker kayak gitu. Jadi itu kayak health services nggak boleh kelihatan gitu. Terus ya ada beberapa hal yang benar-benar ngebuat TikTok ini reviewnya tuh strict banget, lebih daripada Instagram sama Facebook. Mungkin karena mereka ada sedikit tanda kutip policy yang benar-benar ketat ya untuk menjaga iklan ya. Tapi aku nggak tahu sampai sekarang masih review banget. Reviewnya strict banget. Semoga kedepannya lebih loose lah, nggak usah terlalu strict banget. And then TikTok for Business, jadi TikTok Ads Manager, kurang lebih sama kayak di Facebook. Bedanya hanya daily budget minimal
yang diminta sama TikTok adalah 500.000 per hari minimal. Nggak bisa dibuat lebih rendah daripada itu. Ini ada tulisannya, at least 500,000. Jadi nggak bisa dibuat lebih murah daripada itu. Itu yang bikin entry barrier orang-orang mau nyoba untuk TikTok Ads itu susah. Karena ngeluarin duit sekitar let's say 3,5 juta seminggu untuk iklan di TikTok Ads itu agak berat. Beda sama yang kalau misalnya pakai promote post ya udah cuma 7 hari aja pakai iseng-iseng nyoba nggak apa-apa lah kayak gitu. Itu kemarin kenapa orang banyak pakai yang boost post. Sedangkan di TikTok side, TikTok pengen belajar, pengen dapat data lebih banyak lagi supaya bisa ngimprove iklannya ini gitu. Makanya mereka memberikan opsi yang murah dengan menjalankan iklan di langsung di boost post di aplikasinya dia. Placement-nya juga nggak terlalu banyak karena mereka cuma TikTok yang mau Pengel doang. Mereka nggak punya ada kerjasama lagi atau akuisisi lagi kayak Meta punya Instagram, punya Facebook, punya WhatsApp. Mereka hanya punya Pengel. Di sini teman-teman bisa mau pilih, mau bisa orang-orang tuh bisa download videonya atau enggak, atau misalnya mau sharing video bisa atau enggak, dan ada komennya bisa atau enggak. Oke? Terus perbedaannya di TikTok lagi satu adalah teman-teman bisa langsung nargetin orang-orang yang punya high spending power, yang mau membayar dengan duit lebih banyak untuk bayar kontenku nih. Itu bisa dipakai. Jadi kalau baca dari dokumentasinya, mereka bilang mereka melihat ini dari seberapa banyak teman-teman belanja di TikTok Shop beserta value-nya. Jadi mereka tahu, mereka bisa mengkategorikan teman-teman ini tergolong high spender atau enggak sih, kayak gitu. Interest-nya di sini jauh lebih beda daripada yang tadi ya, yang di Buspos. Teman-teman bisa milih interest seperti biasa, tapi yang benar-benar unik TikTok belum ada di Facebook kecuali kita buat sendiri ya. Adalah video interaction. Jadi teman-teman kalau misalnya interaksi sama sebuah video, komen, share, ataupun like, itu bisa ditargetin. Tapi 15 hari, kalau nggak salah 15 hari terakhir, teman-teman lebih sering interaksi sama video seperti apa sih, kayak gitu. Itu yang dipakai patokan data di sini. Kreator, teman-teman lebih senang sama kreator yang kategorinya apa sih? Oh, food, oh, travel, lifestyle, beauty. Itu bisa ditargetin di sini. Aku hanya mau orang-orang yang sering berkunjung ke kreator yang ngomong tentang travel, kayak gitu. Dan ada hashtag, kalau teman-teman mencari pakai hashtag di search TikTok. Cuman datanya ini hanya 7 hari. Jadi hashtag seperti apa sih yang dicari selama 7 hari ke belakang? Kalau yang ini, yang atasnya ini, video seperti apa sih yang ditonton oleh teman-teman selama 15 hari ke belakang. Itu yang bisa dipakai di TikTok ya. Jadi kayak lumayan spesifik, lumayan detail. Dan juga teman-teman bisa nargetin, selain device-nya, aku mau nargetin Android, iOS, ataupun beberapa hal lain, teman-teman juga bisa nargetin HP-nya itu yang harganya berapa. Ini ada paling bawah nih. Device price. Aku mau hanya yang spesifik HP-HP yang 15 sampai 20 juta aja. Itu udah kayak Android atau iOS bebas, yang penting harga HP-nya antara berkisar 12 juta sampai 20 juta. Itu udah kayak spending power-nya tinggi nih orang-orang ini gitu. Itu bisa ditargetin TikTok. Hasilnya kayak gimana ya? Itu udah kayak kita nggak tahu. Bisa jadi bagus, jadi enggak. Karena kan kita secara ideal ya, kita berpikir bahwa orang-orang yang ngebeli itu adalah orang-orang yang middle up nih kelasnya. Aku mau nyoba nargetin itu. Ya bisa aja, permasalahannya adalah teman-teman bisa nargetin, mereka tertarik atau enggak. Itu adalah lain cerita. Kalau misalnya kontennya bagus, mungkin mereka akan tertarik lah, lebih tertarik daripada sebelumnya. Jadi pros-nya untuk Ads Manager TikTok, ya customized targeting, dapat dia punya spending data ya, karena TikTok Shop kan, itu mungkin dipakai sebagai datanya mereka. Cons-nya adalah banyak perlu budget, banyak perlu trial errors, dan perlu juga banyak experience pada saat menjalankan TikTok Ads langsung di dashboard-nya. Jadi kalau aku recap, TikTok bagus untuk awareness sama engagement juga, karena dia tadi ngebuat campaign-nya benar difokusin sama engagement ataupun sama awareness juga. Terus benar-benar perlu longer commitment and investment. Jadi kalau teman-teman ngebuat iklan di TikTok, karena dia kan baru banget nih, dan iklannya juga baru, dia butuh learning phase yang lebih lama, bisa jadi sebulan, bisa 1,5 bulan gitu. Jadi kayak teman-teman perlu commit dan invest lebih banyak lagi di TikTok, apalagi dengan budget iklan yang tadi kalau di dashboard ya bisa 500.000 sehari. Jadi kayak banyak banget nih gitu. Bisa target audience yang benar-benar spesifik, sampai HP-HP yang harga berapapun bisa ditarget di TikTok. Cuman penempatannya masih terbatas. Jadi kayak aduh limit banget, nggak bisa targetin di beberapa hal yang di luar karena memang platformnya dia segitu-segitu aja. Terakhir, kita masuk di Google Ads, search engine gitu bahasanya lah ya. Google Ads sayangnya hanya bisa satu platform aja, satu pintu masuk aja dari Ads Manager langsung.
dia benar-benar perlu learning curve karena mungkin nggak semua orang familiar dengan platformnya Google Ads, dan ada placement lebih banyak sih. Enaknya Google Ads karena memang dia sudah ada dari tahun 2012, waktu namanya masih AdWords, 2009 bahkan, udah ada AdWords namanya sebelum Google Ads, itu yang membuat sistemnya Google Ads itu benar-benar lebih valid kelihatan karena dia menggunakan iklan. Ini tipe campaign-nya, jadi teman-teman bisa muncul di search, bisa muncul sebagai pengganggu kalau teman-teman ada yang main-main atau punya aplikasi gratis, habis itu tiba-tiba lagi nonton atau lagi main, tiba-tiba kepotong iklan, itu kurang lebih hasil dari Google Ads. Kalau teman-teman sampai ngerasa, kleng iklan ini lagi nggak gitu, itu artinya dari sisi bawah sadar, display-nya udah berhasil, karena emang tujuannya dia buat ngeganggu, supaya teman-teman ingat itu iklan apa gitu. Jadi ya itu adalah display. Kalau teman-teman ingat iklan apa tapi stres atau ngambek, ya dia akan jadi close kan, dia nggak jadi. Tapi kalau misalnya teman-teman suka, tertarik ya, mungkin teman-teman akan install kayak gitu. Jadi harapannya dia itu antara bertaruh di dua itu aja. Ngambek sampai di close tapi nggak bisa ngapa-ngapain lagi karena iklannya akan muncul terus, atau yang install itu fungsinya di display. Sama kalau misalnya teman-teman lihat di YouTube, baru buka video ada 2 iklan yang harus teman-teman skip atau melihat dulu, nah, itu kurang lebih bisa itu pakai Google Ads. Ya, itu bisa di video misalnya. Ini sekedar glimpse aja, a glimpse of kalau teman-teman search misalnya pakai search ad bisa kelihatan ada isi tulisan iklannya kecil pojok hitam gitu. Kalau YouTube Ads teman-teman bisa tahu ya, udah tahu lah ya iklan di YouTube Ads seperti apa. Dulu ada pancet YouTube Fans, sekarang udah nggak tahu, nggak ada, tiba-tiba hilang mungkin di blok karena dia mengurangi revenue iklannya YouTube. Jadi ya nonaktifkan tuh. Kalau misalnya di PC masih pada pakai ad blocker, tapi kalau di HP aku nggak tahu ya. Rata-rata pakai apa tuh untuk nonton. Itu adalah iklan, terus bisa juga muncul di Maps. Kalau teman-teman pakai Google Maps, terus ngelihat pin-nya ini berwarna bentuknya kotak, itu adalah pin dari iklan. Beda kayak pin yang benar-benar pin gini bentuknya ya. Tapi kalau pinnya kotak ini dia biasanya berupa iklan. Terus dia bisa muncul di website ataupun di aplikasi juga. Kalau teman-teman buka aplikasi berita, ada kayak iklan-iklan itu muncul di atas, di kanan, di kiri, itu adalah kebanyakan dari Google, tapi ada juga dari ads provider lainnya. Bukan berarti Google yang megang semua gitu. Kadang-kadang dari websitenya sendiri gue ngasih, kadang-kadang ada ads lain Google gitu, kadang-kadang juga Google Ads. Terus ada namanya Google Discover. Bagi teman-teman yang pakai Android, kalau misalnya pakai nge-search Google Discover ya, sebelah kiri yang gambarnya kayak bintang itu, akan muncul juga iklan di sana, Google Discover, dan bisa muncul juga di Gmail. Kalau teman-teman punya Gmail, terus tiba-tiba ngeliat, nih kok ada iklan sih di Gmailku, itu adalah hasil dari Google Ads. Sekarang, sebelum ditutup, perbedaannya apa nih? Antara sosial media sama kalau iklan di search engine. Kan ya? Nggak usah detail, karena seperti yang tadi aku bilang ya, kalau kita detail, kita akan run terus sampai galungan. Jadi, kita nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tanya aja. Oke? Kalau sosial media, kebanyakan menggunakan interest, kayak tadi itu. Aku suka sama digital marketing, aku suka sama travel, aku suka sama lifestyle. Itu yang digunakan sebagai targeting. Sangat-sangat berarti visual, dan munculnya hanya di platform yang mereka punya aja. Mereka nggak muncul di platform lain, mereka hanya muncul di Instagram, ya di Instagram aja, Facebook di Facebook aja, TikTok aja. Sedangkan search engine, mereka menggunakan intent, keyword, sebagai targetingnya. Oh, aku rumah dijual di dekat sini, soto ayam enak terdekat, restoran enak terdekat, dokter gigi yang baik, hati, ramah tamah di dekat sini, itu adalah keywords yang teman-teman pakai pada saat nge-searching di Google. Itu yang dipakai sebagai targeting. Tapi karena muncul di search engine yang masih belum banyak ngumpulin gambar, mostly dia itu hanya berupa teks. Jadi kayak teks saja yang masih heavy. Ada sedikit perubahan di beberapa bulan ke depan yang aku dapat bocoran dari Google Ads. Kalau mereka akan lebih banyak memunculin yang berupa visual, tapi itu masih ntaran aja. Dan ini munculnya bisa di website, bisa di aplikasi. Kalau teman-teman pernah dengar namanya Google AdSense, atau Monet di YouTube, atau Monet di Apps, itu adalah platform yang bukan dipunya sama Google kan. Itu platformnya kita, tapi Google numpang naruh iklan di platform yang kita punya. Sehingga kenapa Google Ads itu kayak luas banget jangkauannya. Karena ya dia juga numpang di platform yang orang lain punya. Kita pakai contoh deh, analogi biar mengerti ini lebih gampang. Anggaplah kita menjual kebahagiaan nih. Kue coklat, Nutella, sama kue coklat juga, Nutella juga, sama kue-kue yang lumer-lumer coklat gini.
Contohnya kita pakai Mina lagi dah. Jadi kita anggap Mina dia umurnya 25 sampai 34 tahun. Dia suka dengerin K-pop songs? Mungkin dia suka, nggak tahu. Dia suka untuk makan makanan Korea sama makanan Jepang, mungkin karena blasteran. Dia seorang musisi, dia suka juga bermain RPG games, dan dia juga suka Korean drama. Ini adalah asumsinya kita terkait Mina. Target orang yang akan kita targetin di iklan gitu. Pada saat kita pakai sosial media, kita bermain dengan interest-nya dia. Jadi, oh Mina itu suka sama K-pop, Mina itu suka sama Korean Japanese food, Mina itu juga sebagai musisi. Maka targeting yang kita masukkan di sosial media targeting iklan kita adalah K-pop songs, orang Korean food, kita coba masukin Japanese food. Selain memasukkan produk-produk yang kita jual. Oh, orangnya ini harus suka sama dessert, orang ini harus juga suka sama coklat cake. Tapi karena kita melihat profilingnya Mina yang kita buat, dia juga suka K-pop song, ya udah kita masukin aja. Jadi kita juga, karena makanan kan, makanan itu dinikmati sama mungkin hampir semua orang yang nggak alergi ataupun yang nggak suka sama itu. Jadi kayak udah kita targetin aja orang-orang yang suka sama K-pop song, dengan harapan targeting ini akan membuat konten kita yang menjual produknya kita dilihat oleh orang yang seperti Mina, yang seperti ini. Jadi kita nggak hanya targetin dua ini aja, tapi kita targetin behavior-nya mereka seperti apa juga. Kalau ternyata behavior-nya adalah suka bermain golf, ya udah masukin aja interest-nya itu adalah golf. Kalau mereka suka nightlife, ya udah masukin aja interest-nya adalah nightlife. Karena kita mencoba untuk di targeting ini, kita ngebuat audience yang kita targeting, kita ngebuat profilingnya. Seperti apa sih yang kita mau targeting. Tapi kalau di intent, di Google Ads, di search engine, yang kita targeting adalah pada saat dia ke Google. Google search engine, dia nggak peduli dia suka sama K-pop, dia suka sama Korea Japanese food, dia nggak peduli sama hal-hal yang kayak gini. Yang dipeduli sama Google adalah kapan aja kamu ke Google untuk ngetik bahwa aku butuh kue coklat, pada saat itulah iklanku ada. Jadi dia nggak peduli sama hal-hal yang berupa interest-interest ini, mau dia ternyata dia musisi, mau dia pemain tenis, mau dia orang lagi diet, dia nggak peduli. Yang penting kapan orang itu mengetik di Google, aku mau kue coklat terdekat, pada saat itulah iklan dimunculkan. Jadi itu perbedaannya. Sosial media mostly ke interest, sedangkan search engine mostly ke intent. Jadi kayak kapan dipakai. Yang ini adalah aku memang suka nih, karena aku sering suka konsumsi kontennya dan lain-lain. Itu bedaannya, interest sama intent. Jadi kalau kita recap, Google Ads bagus banget untuk capturing moment. Pada saat orang lagi mencari, iklan kita muncul, itu adalah yang dilakukan sama Google Ads. Ads sistemnya juga udah lebih experience, sudah lebih lama ya, karena memang udah duluan ada. Networks-nya lebih luas, karena memang dari sisi Google Ads sendiri, dia bisa nitip iklan di platformnya orang, tapi dia hanya bagus untuk beberapa industri. Dia mungkin nggak untuk semua industri, kayak B2B, yang business to business ya. Anggaplah mesin pemotong kayu, aplikasi untuk memesan kuburan, ada aplikasi untuk memesan kuburan, aku juga baru tahu. Dan kebetulan itu klienku, jadi kayak aku juga sendiri bingung dengan kayak gitu. Terus misalnya ya menjual kabel, ngejual beberapa alat grosiran, itu agak sedikit tidaknya nggak cocok pakai Google Ads. Karena kebanyakan kan networking itu dapat dari event, bisnis-bisnis, ukuran kartu nama gitu ya. Google Ads-nya hanya pakai ngebantu aja, nge-up aja sedikit gitu. Jadi nggak semua industri cocok menggunakan Google Ads. I think that's all for materi untuk malam ini. Loh, Sandi kemana nih? Sandi hilang dia. Harusnya aku balikinnya ke siapa nih? Kenapa orang-orang? Oh, ada. Halo, Sembunyi Pak. ternyata dia. Oke. Wah, terima Aku kasih dapat, Pak saya Oka, persilakan. pemaparan materi yang sangat bagus. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa bertanya di kolom komentar ya. Nah, udah ada aja nih. Waduh. Aku lupa lo bilang nanya jangan susah-susah. Waduh, ada Hapus, nih hapus lah. Andu. dari Jonathan Ginting. Wah, banyak nih Pak, udah Woi. ya, ada yang 2 pertanyaan. Saya bacain yang pertama dulu ya Pak. Boleh. Dari Jonathan Ginting. Selamat malam, saya Jonathan dari UI, jurusan Ilkom. Untuk UMKM yang baru ngiklan, budget pasang iklan yang paling worth it itu berapa ya? Terima kasih. Aku jawab langsung aja kali ya. Oke, silakan Pak. Ada 2 jawaban nih. Aku panggil Jo aja ya. Ada 2 jawaban, Jo. Jawaban yang benar sama jawaban yang bohong. Kamu mau yang mana nih? Tapi aku coba jawab yang benar dulu ya. Aku coba jawab yang benar dulu nih.
Nggak deh, nggak asik. Jawab yang bohong dulu lah. Jawab yang bohong dulu ya. Kalau jawab yang bohong, aku akan jawab kayak, ya kalau misalnya bisa di 3-5 juta sebulan atau 6 juta sebulan. Itu jawaban yang bohong. Ingat, jawaban yang bohong. Jawaban yang benar, yang menurutku benar atau cocok untuk diaplikasikan itu adalah seberapapun kamu ikhlas untuk mencoba di bulan pertama. Aku cuma punya budget 500.000 nih Pak, bisa nggak? Bisa. Asalkan kamu benar-benar milih, aku mau Instagram aja deh, ya udah jalan aja di sana. 500.000 pun cukup, 300.000 pun cukup. Kalau misalnya hanya punya jumlah yang semakin sedikit, kayak 100.000, at least kamu bisa jangan perpanjang durasinya, tapi perpendek dia, kayak cuma 10 hari atau 5 hari, itu jauh lebih oke. Gitu. Dan lihat efeknya apa ke bisnismu kalau hanya 100.000. Selama 100.000 ini aku nyoba iklan 5 hari, kok nggak ada perubahan apa-apa ya, biasa-biasa aja. Itu kamu harus lihat beberapa hal. Targetingmu udah pas belum? Kontenmu udah layak untuk dikonsumsi atau belum? Kayak gitu. Udah enak belum dilihat sama orang? Gitu ya. Jadi, aku lebih ke sana sih. Kamu ikhlas mencoba investment, itu bukan kayak bakar uang ya, itu lebih kayak belajar. Kamu nyoba ready to invest like 1.5 million a month, sampai 3 juta misalnya satu bulan, tapi kamu harus tahu uang ini yang udah kamu investasikan di iklan, itu tuh jadinya apa? Apakah jadinya pembelian atau jadinya memang ya nggak ada hasil apa-apa, tapi nggak mungkin biasanya nggak ada hasil apa-apa. Yang biasanya kayak kamu reach-mu bertambah, at least orang-orang yang engage sama kontenmu lebih banyak kayak gitu. Ya, tapi untuk masalah budget sendiri, karena kemampuan finansial orang beda-beda, aku justru lebih balikin lagi, kalian ikhlasnya untuk belajar, Anda kutip, bayarnya berapa. Tapi kalau bisa, durasinya sebulan. Ya, jangan dikurang-kurangin gitu. Oke, kembalikan ke Sunday, lanjut. Ini ada pertanyaan yang kedua. Selamat Panjang malam, banget ya? Pak. Saya Nggak usah Kristen. dibaca, nggak usah dibaca. Oh, nggak usah Panjang dibaca banget ya? sih. Aku baca Oke, aja nih. oke, oke, oke. Yang Kristen ini kan, Iya. kemarin saya sempat boost video saya TikTok dan kita sangat mengambil keuntungan di mana lebih 2 kali lipat dari harga seharusnya. Kita memberikan terlalu payment yang diberikan hanya bisa menghasilkan output yang diberikan dasar. Iya, itu berikiranya ngiklan di platform sosial media. Mereka punya kayak kebijakannya mereka sendiri lah dalam misalnya mau ngiklan kayak gitu. Tapi sepengalamanku ya, Kristen ya, aku nggak pernah dapat koin TikTok sih buat ngiklan. Mostly kayak langsung ke kartu kreditku atau misalnya ke kartu yang ya saldo yang kuisi kayak gitu. Kalau misalnya aku boleh saranin, kalau mau nyoba lagi, mungkin pakai kredit card aja, tapi jangan pakai kredit card yang nge-apply ke bank ya. Kan yang sekarang Bank Jago, Genius, Neo itu kan punya kartu tuh yang bisa dipakai, kartu debit yang bisa dipakai untuk iklan juga. Kalau kamu mau iklan 500.000, ya udah masukinnya saldo 500.000 ke sana, nanti biar iklannya kelar gitu. Kalau misalnya udah habis, ya udah biar aja tuh juga udah kosong kartunya, mau dia ngecas lagi juga nggak bisa. Ya kan? Dari kalau misalnya emang disuruh kayak koin ini lagi, aku sih jujur aja selama aku ngiklan di TikTok, boost post maupun di ads, aku jarang banget dapat yang harus beli koin TikTok ini. Kamu lagi live nggak? Orang-orang lagi live tuh kamu kasih koin-koin gitu nggak sih? Koin iklan? Nggak tahu ya, tapi who am I to judge? Cuman ya kalau misalnya mau pakai kartu kredit aja sih, biar lebih aman depannya. Yang sih itu memang kebijakannya mereka. Dan mereka berkili kok, tenang aja. Nah, ini ada dari Kak Intan. Kak ingin bertanya langsung. Wih, Silakan Kak Intan, dipersilahkan. kok aku jadi takut. Mana nih? Karena Halo. kita tuh kan udah banyak banget. Suara saya terdengar tidak, Kak? Aman, dengar aman. Oh ya, baik. Saya ulangi ya, Kak ya. Tadi kan kita banyak sekali kan mendengarkan materi tentang bagaimana caranya input dan output dalam sistem IE teknologi TikTok dan Instagram. Nah, pertanyaan pertama itu bagaimana kita meningkatkan buy traffic kita pada iklan AdSense kita. Yang kedua itu bagaimana kita menciptakan diferensiasi unik pada audiens kita. Yang ketiga itu bagaimana kita membaca analisis SWOT atau threat atau ancaman dari fans kompetitor kita pada AdSense kita. Terima kasih, Kak. Waduh, bentar. Ini yang aku tangkap AdSense atau apa? Atau Instagram? Maksudnya tuh iklan kita gitu, Injitsnya. Oke. Aku nggak menyangka pertanyaannya jadi langsung 3. Jadi aku kayak hanya menangkap di pertanyaan pertama sama kedua. Boleh diulangi lagi sekali nggak dengan versi yang lebih singkat untuk yang pertama tadi? Pertanyaannya adalah gimana meningkatkan paid traffic. Traffic ya. Terus yang kedua itu kan kita menciptakan diferensiasi unik pada iklan kita. Yang ketiga itu kita membaca analisis SWOT atau threat atau ancaman dari fans kompetitor kita. Kok analisis SWOT ya, yang nomor 3 itu ya, kalau nggak salah ya.
Kalau yang pertama itu, bagaimana cara ningkatin traffic? Sebenarnya jawabannya adalah ningkatin budget sih. Itu aku nggak bisa bohong. Kalau mau traffic lebih banyak, budgetnya biasanya harus lebih besar kayak gitu. Itu cukup untuk jawab pertanyaan yang pertama, Intan? Iya, baik. Cukup ya. Oke. Baik. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana meningkatin USP dari audiens yang targetin? Sebenarnya pada saat targeting audiens, itu pendekatannya ada dua. Kamu ngebuat audiens berdasarkan produkmu seperti apa. Kayak tadi misalnya aku produknya kue coklat, ya udah aku nargetin orang-orang yang suka sama kue coklat, aku nargetin orang-orang yang suka sama dessert, aku nargetin orang yang suka makanan. Atau aku menargetkan orang-orang yang behavior-nya itu seperti apa sih yang mungkin akan membeli kue coklat. Jadi ternyata orang-orang yang suka beli kue coklat itu dia suka traveling, dia suka lifestyle, itu aku masukin sebagai audiens. Sebenarnya dari situ bisa dikembangkan lebih dalam lagi. Kayak aku mau nargetin orang-orang yang sudah engage sama Instagramku deh, itu bisa. Aku nargetin orang-orang yang sudah engage sama TikTokku deh, itu bisa. Buatin dong aku audiens yang mirip dengan orang-orang yang target, orang-orang yang udah engage sama audiensku, kita sebutnya lookalike, itu bisa juga masing-masing platform. Cuman permasalahannya adalah di situ kan kita butuh eksperimen ya, dan eksperimen untuk nyoba audiens itu butuh budget. Jadi jawabannya kembali ke pertanyaan pertama nih, kalau misalnya memang budgetnya udah ada, untuk menemukan USP itu diperlukan waktu dan juga diperlukan budget. Gitu sih. Semoga jawab yang nomor 2 ya. Kalau yang nomor 3, mohon maaf nih, aku bukan guru marketing loh. Jujur aja, untuk analisis SWOT sendiri, aku jarang pakai pada saat aku pakai paid ads. Karena itu mostly dibuat sama anak branding. Ya, jadi kayak anak branding yang tiba-tiba nih analisisnya kita, oke, aku cuma kayak, oke, sekarang kita mau pakai apa nih kopinya di iklan? Kita mau buat seperti apa gitu. Karena yang di bagian strength sama di iklan, pasti jarang banget dipakai di iklanku gitu, yang memang aku pakai. Makanya aku daripada aku memberikan informasi yang nggak benar, tanda kutip ya, karena emang pengetahuanku terbatas terkait dengan itu, jadi aku mohon maaf nih, aku masih belum bisa jawab untuk yang nomor 3. Ya. Kalau kamu tanya adalah bagaimana analisa datanya nih Pak dari yang muncul insight di Instagram, tak gas. Tapi kalau misalnya analisa, mohon maaf banget, itu kayaknya harus dilempar ke Bagus Abda atau Bagus Wahyu deh. Karena beliau ada di sini. Sorry ya Intan ya. Semoga nomor 1 dan nomor 2 terjawab ya. Terima kasih. Jadi yang Ya. saya tangkap itu pertama tuh budget ya Pak ya. Yang kedua Oh ya itu betul. Budgetnya yang paling penting sih. atau sesuai hooknya seperti itu ya Pak ya. Jadi yang saya tangkap ya seperti itu agar kita lebih bisa key result dan revenue sharing lagi atau mencari analisis lainnya lagi. Terima kasih ya Pak ya. Oh, ya, sama-sama, semoga membantu. Lanjut. Banyak banget. Oke, lanjut ke Nicholas Edison. Mau baca nggak nih? Mau baca nggak? Boleh, tak bacain ya. Selamat malam, saya izin bertanya bagaimana penggunaan influencer dalam iklan digital sosmed dapat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap produk tersebut. Terima kasih. Tergantung cuy, tergantung benar. Kalau yang iklanin produkmu adalah Good Ponsel Angels, itu beneran kayak beda persepsi konsumennya gitu. Daripada yang iklan itu berupa beneran influencer yang makanan gitu. Tapi gini. Apakah kita menggunakan paid ads berarti kita tidak menggunakan jasa influencer? Kita perlu influencer. Kita perlu orang-orang yang bisa nge-lead orang-orangnya yang nge-follow untuk akhirnya ikut sama mereka gitu. Walaupun mereka punya masa karena mereka seksi gitu misalnya. Atau mereka punya masa karena aku suka nih caranya dia ngebuat komen, aku suka caranya dia ngebuat konten, aku suka transisinya, banyak yang seperti itu. Dan mereka memang langsung kayak mau ngikut kayak gitu. Itu penggunaan influencer ya. Jadi kayak fungsinya mereka itu bukan hanya untuk kayak aku mau uangmu dong, aku bisa nge-influence, nggak kayak gitu aja, tapi lebih dalam. Lebih kayak apakah audiens yang nonton kontenmu dia mau nggak ngedengerin kamu gitu. Caranya ngecek adalah buka aja komennya. Kalau misalnya komennya itu lebih banyak ke hal-hal yang ya setiap laki-laki lakukan, misalnya cantik no, isi jantung dulu, isi api-api dikit, bagi nomor udah kayak gitu-gitu udah ada. Dan itu nggak akan, itu memang dia menjadi influencer atau menjadi bisa dibilang selebgram bukan karena kemampuan dia untuk influence, tapi memang karena ya mungkin diberkahi sesuatu yang lebih lah dari Tuhan gitu. Tapi kalau memang ada orang-orang yang mungkin followersnya nggak terlalu banyak, mungkin 10.000, 15.000 atau mungkin di bawah itu, cuman sekali dia ngomong, ini enak banget loh, bisa
ini ada tempat main anaknya juga, dan dia juga sering buat konten-konten seperti itu power of influence-nya jauh lebih besar biasanya. Dan memang karena dia followers-nya nggak banyak, engagement-nya juga nggak terlalu banyak, dia rela kadang-kadang ngebalesin komennya satu persatu. Makanya kenapa aku lihat di komennya, kalau dia mau ngebalesin komen satu persatu dan audiensnya engage, itu artinya bagus untuk dari sisi engagement rate. Terus, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kerjasama sama influencer, minta izin kontennya mereka dipakai untuk konten iklan. Jadi pada saat orang dapat iklannya kita, itu nggak kelihatan kayak iklan-iklan yang kita buat secara profesional, yang kelihatan adalah iklan dari kayak influencer itu. Kenapa TikTok cepat naiknya ketimbang Instagram? Karena pada saat dulu, orang-orang ngebuat Instagram itu layer of editingnya banyak banget. Sehingga kadang-kadang muncul persepsi bahwa yang Instagram itu kan yang bagus-bagus aja yang di-upload. Ya memang seperti itu. Sampai sekarang pun seperti itu. Tapi TikTok bisa naik karena waktu awal-awal TikTok itu ada, orang-orang itu ngupload video dengan edit yang sangat minimal, langsung dari sana aja gitu. Jadi kelihatan kayak natural, oh ini HP-nya jatuh, terus tiba-tiba mungkin kayak ketawa-ketawanya nggak disensor. Ya memang seperti itu yang persepsi yang pengen dibuat sama TikTok. Sehingga kenapa mereka akhirnya lebih bagus. Dan sekarang malah kelihatan kayak gitu, udah buat natural aja, ketawa-ketawa aja, joget-joget aja, paling kita kasih tambahan efek reaksi sedikit demi sedikit ya. Itu yang membuat video yang di TikTok, kalau bisa dibuat senatural mungkin, dari konten influencer, itu biasanya hasilnya lebih bagus daripada yang memang ya kita kayak buat secara profesional kayak gitu. Tapi bukan berarti profesional itu jelek juga ya. Ada yang orang-orang buat profesional, tapi mereka bisa ngemas itu kayak kelihatan natural kayak gitu. Karena pakai kamera HP gitu, nggak pakai kamera yang DSLR yang panjang kali loh, kayak lensanya tuh udah kayak lebih panjang daripada sepeda motor tuh, lensanya tuh ada tuh. Ya kayak gitu-gitu lah. Tapi itu yang bisa kita minta bantuan dari influencer. Either kita memang membantu mereka menggunakan jasanya mereka, atau menggunakan kontennya mereka sebagai iklannya kita. Itu. Semoga ya. Tapi kalau masalah persepsi ya, jujur aja, persepsi itu tergantung sama influencernya. Kalau influencernya seperti tadi, kalau komennya banyakan yang seksi kayak gitu-gitu ya udah, brandmu akan jadi seperti itu. Dan lihat kontennya ya. Kadang-kadang nih orang misalnya gini. Orang-orang tuh kadang-kadang dia itu lagi ngiklanin baju loh, dia lagi ngiklanin topi loh. Cuman yang di komen tuh bukan topinya, yang di komen tuh kayak ih bagus ya pemandangannya, itu kayak hal-hal yang lain tuh loh. Itu artinya orang-orang yang menikmati kontennya dia bukan karena produk yang dia pakai, tapi memang karena ya kontennya dia itu bentukannya seperti apa kayak gitu. Jadi lihat itu juga, lihat di bagian situ juga, apakah kontennya kalian tuh ditanyain sama orang atau enggak, dia bagaimana cara dia ngebawain konten-konten iklan selama ini gitu. Itu kadang-kadang jadi salah satu pertimbangan juga pada saat milih influencer. Oke, semoga membantu ya, Nicholas Edison. Lanjut. Oke, ini ada lagi dari Angelica. Untuk bisnis yang baru mulai lebih mending iklan di platform apa ya Pak? Meta, Google atau TikTok? Wih, ini jawabannya 2 juga nih. Jawaban yang benar apa jawaban yang bohong nih? Tapi bohong dulu ya. Kalau jawaban yang bohong, benar sih Pak. Yang benar ya kan, benar belakangan ya. Kalau yang bohong, aku akan jawab bagusan di TikTok. Kenapa? Karena TikTok lagi ngetren sekarang nih. Itu yang bohong. Kalau yang benar, kalau bisnis baru mulai, mending jawabannya adalah tergantung bisnismu ini apa. Kalau bisnismu adalah jualan makanan, lihat dulu seperti yang tadi aku jelasin di slide itu. Orang-orang yang ngebeli produkmu itu banyak kan main di mana? Meta kah, Google kah, apa TikTok? Kalau yang kamu jual adalah tiket, kapal pesiar, live aboard di Raja Ampat, yaitu mungkin lebih enak secara visual karena memang produknya bisa dilihat secara visual. Tapi kalau yang kamu jual barang-barang elektronik kayak HP, kayak keyboard misalnya, mouse, gaming, monitor dan lain-lain, ya mungkin orang kan mencari review dulu kan, gimana sih? Ya orang tuh nyari review di mana? Review di Google kah? Review di TikTok kah mereka cari? Nah, artinya kamu bisa nyoba untuk iklan di Google sama di TikTok. Makanya tergantung bisnismu seperti apa dan market behaviormu seperti apa. Karena setiap orang, setiap industri itu beda-beda cara mainnya, nggak mesti sama. Jadi pahami itu dulu, pahami marketmu dulu. Mereka itu mainnya di mana, baru kamu bisa menentukan. Kayak lebih enak sendiri. Dan itu nggak ada salahnya kayak. Kalau mereka ternyata lebih senang main di Facebook, ya udah iklan aja di Facebook. Aku melihat kok beberapa akun-akun yang memang sukses dengan jalan iklan di Facebook. Walaupun orang-orang bilang kayak akun di Facebook tuh nggak bagus iklannya. Ya itu tergantung sama bisnismu aja. Aku beberapa klienku ada yang jualan rumah, ada yang jualan pendidikan, karena pendidikan kan lebih banyak ke orang tua gitu ya.
Nah, kebanyakan orang-orang tua yang senior tuh banyakan main di Facebook, ya kita iklan di Facebook seperti biasa kok. Gitu. Ya, jadi kayak kembali ke sana dulu. Itu bisnisnya bisnis apa, dan orang-orang tuh banyak marketnya di mana gitu, mainnya di mana. Ikuti aja framework yang tadi di slide itu. Oke, Baik, Pak. lanjut semoga membantu. Selanjutnya ada dari Liana Ningsih. Selamat malam, saya Liana dari UIC. Saya bertanya ke panitia yaitu tentang Panitia produk. lo. Bukan aku. Panitia nih. Ya, panitia. Apakah produknya Ayo. ready stock yang akan kita jual? Terima kasih. Untuk saya langsung Harusnya izin aku yang jawab baca, ya. Sandi. Apa, Pak? Harusnya aku yang baca. Iya, Pak. Ya, udah Ini nggak apa-apa. saya dari panitia izin jawab. Kalau kita sistemnya masih pre-order ya. Kita buka pada hari Selasa. Kita buka pada hari Selasa. Kalau mau pre-order sekarang, Selasa baru langsung. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan dari Randy. Selamat malam, izin bertanya, kategori apa saja yang harus diiklankan di TikTok dan Instagram? Karena ada jumpa iklan yang di luar nalar. Ini untuk Bapak ya. Oh, lu aku nih. Bukan untuk panitia kan, Randy? Ayo dong, kasih sedikit ini untuk panitia gitu. Oh, enggak ya? Oke, jadi kalau yang harus nih ya, kalau misalnya ngomongnya harus, nggak ada yang harus sih. Semua kembali ke market. Kalau misalnya kamu ngejumlah iklan luar itu kayak gimana? Apakah dia ngejual? Kalau aku yang menurutku di luar nalar, aku pernah nemu iklan untuk ngirim santet di Google Ads, dan itu ada sampai sekarang masih ada gitu. Jadi ya kayak jangan nyoba-nyoba nyari ya jual santet itu ada loh, masih ada di Google Ads. Jadi kayak itu menurutku udah kayak astaga, kok ada yang kayak gini-gini gitu. Kakek Zeus judi slot kayak gitu ya masih ada di beberapa di Google dan di beberapa yang ya TikTok dan lain-lain itu masih ada. Jadi kembali ke yang tadi, marketmu itu yang coba kamu incar itu lebih banyak di mana? Kalau lebih banyak di TikTok ya mereka akan nyoba untuk iklan di TikTok juga. Kalau banyak di Instagram ya mereka akan nyoba di sana. Gitu. Mungkin zaman-zaman kalian nggak ada yang tahu Friendster ya. Dulu tuh Friendster sama ya Friendster itu jarang banget ada iklan, malah nggak ada iklannya gitu. Jadi ya kalau misalnya emang orang-orang zaman dulu mau nargetin sesuatu mau jualan ya mereka kebanyakan masuk ke chatbot, masuk ke MIRC, masuk ke Friendster tuh jarang. Karena mereka tahu mungkin target marketnya mereka tidak ada di sana. Jadi mereka lebih nyari kalau misalnya sekarang karena kita ada Facebook, Instagram, TikTok yang kebetulan masing-masing penggunanya itu beda-beda umurnya, beda-beda kesukaannya, ya kamu tinggal menyesuaikan semua produkmu. Oh, produkku ini kayaknya cocok untuk di platform yang mana kayak gitu. Tapi kalau iklan sendiri sebenarnya iklan tuh banyak banget rejection-nya, banyak banget policy-nya. Banyak yang harus diikutin lah kebijakan-kebijakannya, kalau nggak langsung ditolak gitu. Yang lolos tuh palingan karena 1-2 kali berhasil, itu langsung kayak ke-ban gitu akunnya. Jadi ya kayak gitu ya. Kalau iklan kategori sih tergantung sama market lagi aku jawabnya. Tapi kalau jumpa iklan luar nalar banyak. Memang orang-orang iklan tuh kadang-kadang luar nalar semua sih. Oke, habis kan? Habis dong, terus aneh. Udah habis sih kayaknya nih, Pak. Oke. Baik Baik. kalau gitu. Min. Wah, seru banget nih sesi tanya jawabnya tadi. Banyak cuy. Dan dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, berakhir juga bootcamp yang terakhir di materi pemasangan iklan digital di sosmed. Terima kasih kepada Pak Oka untuk materinya. Oke, sama-sama. Harus ngerespon ya, oke. Oke, sama-sama Sandi, sama-sama panitia. Terima kasih sudah memberikan saya Diingatkan, kesempatan. oke Pak, diingatkan kembali bagi yang mau mengikuti lomba, terakhir pendaftaran pada tanggal 17 Juli 2023. Untuk materi yang sudah dipaparkan dari hari pertama sampai hari terakhir, itu dapat diakses di Google Classroom, dan untuk linknya nanti menyusul di grup. Dan segala informasi mengenai lomba berada di Linktree. Baik Bapak, karena sudah berakhir acara pada hari ini, saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam kebajikan. Terima kasih semua, bye-bye. Seksuma. Iya, Sudah ada